Baiklah pemirsa PAL TV, untuk membahas lebih lanjut terkait tentang Polri yang memasuki usia ke-80 tahun, saat ini kita sudah terhubung bersama pengamat kebijakan publik Bapak Husnid Tamrin. Baik, selamat sore, apa kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik, tamat sore juga Pak Alkifi dan para pemirsa sekalian. Baik, dalam kondisi baik ya Pak ya. Baik, kita langsung saja Pak Alhamdulillah. memasuki usia yang ke-80 tahun ini. Sejauh ini dari kacamata ataupun penilaian Bapak, seperti apa Pak kinerja Polri dalam memberikan pelayanan khususnya kepada masyarakat? Ya, pertama tentu saya ingin selamat ulang tahun Kepolisian Republik Indonesia. Ya. Memang 1 Juli ini bukan hari lahirnya polisi ya, karena polisi jauh lahir jauh sebelum itu. Tapi 1 Juli itu kan merupakan peringatan di mana Polri ada keputusan presiden untuk menentukan Polri sebagai maksud sebagai satu lembaga yang mandiri di bawah Perdana Menteri di 1 Juli 1946 gitu ya. Nah, kalau ditanya tentang bagaimana kinerja Polri dalam memberikan layanan masyarakat, jujur saya katakan bahwa dalam usia yang 80 tahun sudah banyak sekali kemajuan gitu ya. Dan tapi kan ini bukan basa-basi ya, gitu ya. Karena kita melihat secara kasat mata kita melihat ada digitalisasi layanan, terus juga penggunaan layanan SKIM, SKCK, laporan kepolisian, terus kita juga ada layanan pengaduan, ada command center, patroli, respon, banyak sekali kemajuan oleh Polri. Ya. Nah, selain itu juga kalau kita lihat survei-survei dilakukan oleh lembaga-lembaga independen, PAS gitu ya, dan beberapa lembaga independen nasional lainnya itu memberikan angka yang cukup tinggi untuk kepercayaan publik pada Polri yang menunjukkan bahwa tidak mungkin orang percaya dengan baik kalau pelayanannya tidak lebih baik. Dan tidak hanya nasional. Kalau kita lihat dari survei dari indeks yang dilakukan oleh Gallup dalam penelitian tentang Law and Elder Index gitu ya di tahun 2025, itu memberikan angka 89 untuk Polri gitu, dari angka 0 sampai 100 gitu. Dan termasuk baik ya. Memang kita masih di Singapura, di Republik di Asia ada Singapura gitu ya. Dan kita juga masih di bawah Vietnam, tapi kalau menurut Gallup kita masih di atas Malaysia dan negara-negara ASEAN lainnya gitu. Nah, tapi kalau ditanya lebih jujur lagi, lebih dalam lagi, kan tentu kita tidak hanya pujian-pujian, kita juga harus harus akuin bahwa ukuran pelayanan itu nggak cukup hanya dilihat dari berbagai macam apa yang saya sebutkan tadi. Ukuran yang paling penting adalah bagaimana warga sudah membuat laporan tapi dengan hormat. Apakah perkembangan perkara itu dijelaskan? Adakah warga kecil merasa dilakukan dengan aman? Ini yang ukuran gitu. Dan saya lihat yang polisi sudah bergerak ke arah yang diperlukan dan lebih baik. Ya kurang lebih begitu. Baik, Bapak Husni, ini seperti apa Pak? Kita lihat tugas maupun tantangan ya Pak yang dihadapi oleh Polri. Karena sejauh ini kita lihat banyaknya tantangan yang kompleks Pak ya, permasalahan mungkin mulai dari kejahatan konvensional maupun kejahatan cyber Pak. Ini bagaimana Pak tantangan Polri saat ini? Betul. Jadi uh, tugas Polri itu hari ini jauh lebih kompleks dibanding masa lalu gitu ya. Ya ini sudah dialami hampir seluruh polisi di seluruh dunia ya. Dulu orang mengenal lembaga kepolisian di seluruh dunia ya lebih melihat pada street crime gitu ya. Bagaimana polisi jadi street crime fighter gitu ya. Tapi kan kejahatan itu tidak hanya di jalanan gitu, tapi juga di kantor-kantor dan bermacam-macam di cyber gitu ya. Dulu masalah keamanan itu lebih banyak kita pahami sebagai gangguan ketertiban, kriminalitas konvensional gitu ya, atau lintas atau konflik sosial gitu. Nah sekarang kita tahu tantangannya itu melebar. Kejahatan itu ada cyber, ada pinjaman online ilegal, terus judi online, narkoba, atau lagi perdagangan orang, radikalisme, konflik agraria, aduh banyak lagi. Terus belum lagi kita ngomongin hoax, keamanan investasi, sampai pengamanan negara nasional dan daerah. Artinya, Polri nggak bisa lagi hanya bekerja secara reaktif menunggu kejadian lalu bertindak. Tangan bagi Polri itu bahwa Polri semakin prediktif, ya harus mampu membaca bagaimana potensi masalah sebelum dia menjadi krisis. Tapi pada saat sama kita juga tugas Polri semakin besar. Artinya semakin besar tugas Polri semakin besar pula tuntutannya dan ini saya pikir wajar. Sehingga menurut saya tantangan Polri hari ini adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara ketegasan dan humanitas. Kalau terlalu lemah, masyarakat tidak aman. Tapi kalau terlalu keras dan tidak terukur, karena kita ingin
bukan Polri yang keras terhadap masyarakatnya, tapi Polri yang mampu secara tegas dan tegas menjaga keamanan kita. Polri menjadi sahabat kita, dan Polri ada menjadi bagian dari masyarakat kita. Itulah. Baik, Pak. Dari sebanyak permasalahan ataupun tantangan yang dihadapi oleh Polri, kita ketahui juga terkadang masih banyak Pak kekecewaan masyarakat dengan kinerja Polri sejauh ini. Nah, ini bagaimana Pak dari sudut pandang Bapak agar polisi ini bisa benar-benar dicintai ataupun dipercaya oleh masyarakat sesuai dengan semboyan Polri presisi, Pak? Ya, sederhana sih bagaimana kita dicintai ya artinya dengan perilaku yang genuine, yang sungguh-sungguh gitu ya. Jadi bicara tentang Polri yang benar-benar dicintai masyarakat tentunya bukan sekedar dikasih seremoni atau kampanye kehumasan gitu ya, jadi bukan sekedar ya dikasih begitu gitu. Tapi masyarakat itu akan mencintai Polri kalau masyarakat merasakan langsung kehadiran polisi sebagai itu, bukan sebagai pihak yang menentukan. Presisi itu ya sebagaimana semboyan itu dia harus menjadi pengalaman warga. Artinya kan presisi itu kan dari kata-kata prediktif, berarti Polri hadir untuk masalah besar. Terus Polri responsibilitas, berarti Polri itu bertindak sesuai dengan yang dapat dipertanggungjawabkan. Terus transparansi berkeadilan, itu kan berarti masyarakat diberi penjelasan, perlakuan adil, tidak merasa bahwa hukum hanya tayang ke bawah. Nah, tantangan Polri juga sebenarnya kan yang mengecewakan ini misalnya hari ini kita sering mendengar masyarakat bilang no viral no justice misalnya. Dan ini kan agak berbahaya ya kata-kata no viral no justice. Seolah-olah eh, negara termasuk Polri itu baru kalau dia viral. Padahal yang kita maksudkan kan viral nggak viral, kita percaya bahwa kalau kita diperlakukan dengan tidak adil, kita bisa mengadu ke negara dalam kasus dengan Polri. Nah, memang kerjaan masyarakat itu biasanya muncul karena beberapa hal seperti inilah gitu ya, lambat, konsulen berbelit, gitu. Tapi atau perilaku yang arogan. Tapi saya pikir ini akan bisa dikurangi kalau Polri itu mampu melakukan tiga hal gitu ya. Jadi pertama itu mampu perbaiki pelayanan dasar. Kedua, menindak tegas anggota yang melanggar. Dan ketiga, memenuhi komunikasi yang jujur kepada publik. Dan masyarakat itu nggak menuntut Polri yang sempurna kok. Tapi masyarakat ingin melihat bahwa Polri itu kalau ada kesalahan berani mengoreksi. Kalau kita mengeluh, polisi menerima keluhan kita. Dan kalau kita apa, kalau kita ada masalah, Polri bisa mendampingi kita dan memberikan jaminan keamanan kepada kita semua. Kurang lebih begitu, Pak. Baik, Pak. Memasuki usia ke-80 tahun usia Polri, Pak, ya tentunya ke depannya juga ada cukup banyak agenda nasional dan daerah yang harus dijalankan oleh Polri. Nah, apa peran strategis Polri, Pak, dalam menjaga keamanan dan stabilitas untuk agenda-agenda tersebut, Pak? Oh jelas, Polri punya peran strategis gitu karena stabilitas nasional dan daerah itu nggak mungkin terjaga tanpa keamanan yang baik gitu ya. Agenda pembangunan, investasi, atau pemilu di 2029 nanti, pilkada, terus berbagai kegiatan keamanan, internasional banyak banget gitu. Sampai ekonomi sehari-hari terasa aman. Nah, tapi stabilitas yang sehat itu kan bukan hanya berarti tidak ada keributan. Stabilitas dalam negara demokratis itu harus dibangun di atas masyarakat. Jadi peran strategis Polri di sini, dia bukan hanya mengamankan acara atau menjaga ketertiban, tapi juga memastikan bahwa masyarakat itu merasa ruang publik tetap aman, aspirasi bisa tetap disampaikan, gitu ya, dan hukum ditegakkan secara proporsional. Dalam konteks daerah seperti Sumatera Selatan misalnya, oh, sorry, ya Polri uh, punya peran penting gitu di dalam di level daerah gitu kan. Karena Polri juga harus menjaga keamanan sosial, konflik warga, lalu lintas, narkoba, kejahatan jalanan, dan sebagainya. Gitu. Artinya, kalau Polri bekerja profesional dan komunikatif, maka keamanan bukan hanya menjadi urusan apa, tapi dia akan menjadi kerja bersama antara polisi, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, industri dan warga. Nah, di sini lebih peran strategis Polri. Artinya, kita tidak bisa mengelakkan atau menafikan bahwa Polri punya strategis dalam kehidupan kita bersama. Baik, baik Pak Husni, mungkin terakhir ini menurut Bapak, Pak, langkah-langkah ataupun saran singkat, Pak, yang harus menjadi prioritas Polri dalam 5 hingga 10 tahun ke depan itu apa, Pak? Mungkin boleh disampaikan. Ya, kalau menurut saya dalam 5 sampai 10 tahun ke depan itu paling tidak ada berapa hal gitu ya, ada 5 prioritas utama saya pikir gitu ya. Pertama itu tentu Polri memperkuat kualitas layanan publiknya.
Pelayanan Polri itu harus cepat, mudah, transparan, bebas transaksional, gitu ya. Ini hal-hal yang paling sederhana tapi sangat terkait masyarakat. Terus kedua itu Polri harus pada akuntabilitas dan pengawasan internal. Kita tahu baru saja diundangkan Undang-Undang 5 2026 tentang Polri dengan peran dan wewenang Polri yang lebih luas gitu ya dibanding dengan Undang-Undang 2 2026 gitu, dan termasuk dalam rangka transformasi digital dan sebagainya. Nah, tapi kan peran yang lebih luas ini menuntut tanggung jawab yang lebih besar. Ya. Sehingga kalau nggak mau Polri harus mampu berintegritas dan pengawasannya. Polri harus mampu menertibkan dirinya dari setiap pelanggaran oleh aparat itu akan tegas dan konsisten. Public trust akan tumbuh kalau masyarakat melihat koreksi internal benar-benar. Terus yang ketiga itu adalah bagaimana Polri mampu membatasi dan menghadapi kejahatan modern. Kita tahu kejahatan modern di itu semakin kompleks ya, seperti narkoba, cyber, kejahatan keuangan digital dan sebagainya. Jadi polisi masa depan harus kuat secara teknologi, data forensik yang atas dan manis. Gitu ya. Transformasi Polri itu nggak cukup dengan alat baru, ya, teknologi baru, gitu. Yang paling menentukan adalah kulturnya, budayanya. Bagaimana anggota Polri itu mampu berpikir, berbicara, dan memperlakukan warga. Dan yang terakhir kelima itu adalah bagaimana Polri itu mampu memperkuat keamanan dengan masyarakat. Keamanan itu nggak bisa dikerjakan sendiri oleh Polri, dengan tokoh-tokoh masyarakat, ya baik agama, para tokoh-tokoh agama, para akademisi, para tokoh-tokoh pemuda, dan tokoh-tokoh warga, dan ya semua pihak lah, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat sipil. Jadi prioritas Polri ke depan saya pikir bukan hanya institusi modern, tapi juga matang secara etik, kuat secara hukum, dan dekat secara sosial dengan masyarakat. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Husni atas bincang-bincang sorenya ini dan kita doain memang di 80 tahun usia Polri ini lebih baik ke depannya, lebih dekat lagi dengan masyarakat. Terima kasih Pak Husni, kami silakan untuk Terima melanjutkan kasih, aktivitasnya sama-sama. kembali. Ya.